gue ngomong soal haters, soal orang komen-komen di Instagram, pokoknya ujaran kebencian di sosmed apa segala macam, gue bahas itu. Gue pernah ngomong kayak gini tadi, ini masalah stress release ya, karena kan kayak lu bisa melepaskan stres lu dengan bengong dan ngopi di teras atau enggak diem bengong gitu. Tapi kan nggak semua orang metodenya beda-beda. Ada orang yang disalurinnya tiba-tiba mungkin dia KDRT, kan ada tuh yang ini stres nih, ada yang tadi bisa nyemprot burung doang bisa senang, ada yang main Tamiya atau enggak apa modif motor dia udah bisa ngilangin stres. Nah, ada juga orang yang ini menurut gue nggak tahu kalau netizen ini bener atau enggak, silakan nih komen aja. Tapi ada orang yang menyalurkannya lewat menggunjing ujaran kebencian ke entah ke tokoh politik atau ke public figure. Ya itu benar. Karena selama ini mungkin dia tuh di pressure terus sama bosnya, dia nggak ada ruang untuk dia teriak, untuk dia marah balik karena dia akan dipecat, dia marahin istrinya nggak mungkin, belum lagi urusin anak, bosnya kayak anjing segala macam, dia nggak punya salur nggak emosinya nggak bisa, energi negatifnya nggak bisa disalurin, akhirnya dia marah-marah lah ke kita. Anjing nih apa sih ini misalkan siapa nih segala macam, lu bikin kontroversi, akhirnya seneng. Itu makanya di Indonesia menurut gua kenapa orang kontroversi itu kejadian-kejadian kontroversi itu rame terus karena banyak orang stres. Banyak orang stres di Indonesia. Setuju kalau itu. Dan itu udah secara kesejahteraan kita. Kita ngomongin kalau negara-negara lain mungkin pendidikannya ditanggung pemerintah apa segala macam. Dan itu selaras sama ini juga, mal kalau ada orang weh maling padahal belum tentu maling, gebukin. Iya. Itu kalau ditanya kenapa lo gebukin? Pengen mukulin aja. Lu nggak tahu yang lu gebukin siapa? Nggak tahu, pengen mukulin aja. Itu doang tuh. Jadi haters tuh kayak kalau di lingkungan tuh ada orang main hakim tapi ikut-ikutan gebukin. Karena ya sebenarnya itu cuman ya inilah cara melampiaskan emosi itu kan ada banyak ya. Nah itu yang negatif. Jadi mungkin mereka tuh ke-trigger, mereka tuh lagi buntek, lagi bad mood, tiba-tiba dia ngelihat sebuah tokoh yang ngomongannya nggak sesuai sama dia. Anjing ngomongannya nggak penting nih, bangsa. Habis itu baru nyesel. Anjing entar viral nih tweet gue nih. Terus dikasusin. Nah itulah emang. Terus kalau solusi lu gimana Tir kalau misalkan dapat haters? Gue blok sekarang. Dulu kan stres, sekarang blok. Nah tapi kan tidak semua orang seperti itu. Maka gue tidak bisa menyamakan kayak ada orang yang kadang kalau di hate speech stres tuh stres karena ada orang seperti itu. Ada yang kalau di hate speech tuh sampai kepikiran, sampai ke bawah mimpi karena nggak biasa digituin. Sampai nggak bisa tidur, sampai nggak niat, sampai dia tuh kalau minum anjing gue dikatain apa lagi ya gitu bisa tuh ya. Iya, jadi memang bener omongan lu tuh yang opini lu mengatakan kenapa orang banyak yang kalau ada kontroversi orang ikutan hate speech, banyak orang main hakim karena memang kayaknya banyak orang stres dan tertekan di sini. Ya di Indonesia terutama ya, karena itu udah bukan rahasia umum bahwa tingkat kemiskinan kita, abis itu kesenjangan sosial UMR dan segala macam itu pasti bikin stres banget. Kerjaannya gila tapi UMR, jadi melampiaskannya kayak ini. Makanya sekarang gue kalau ngelihat ada orang yang hate speech atau enggak lagi komen benci banget sama gue atau apa, gue justru nggak kesel sama dia, gue kasihan dalam hati gue karena gue ngerasa lu lagi banyak masalah. Gue dejavu ya, lu pernah ngomong ini di mana ya? Emang iya? Emang gue pernah ngomong kayak gini dejavu? Iya, lu ngomong kayak gini nih. Iya. Mana ya? Ya berarti kena mimpi aja kali lo, baru kita kejadian nih sekarang nih. Jadi lu pernah ngomong nih, kalau gue benci sama seorang ada yang hate speech, gue malah kasihan sama dia karena. Iya, karena gue nyadar bahwa dia tuh sebenarnya lagi banyak masalah aja. Orang yang lagi sukses, lagi sibuk kerja, lagi bahagia, nggak akan ada waktu untuk dia menghujat kita, Tir. Nggak akan ada waktu untuk komenin masalah yang tadi yang kita bahas, masalah child free, ibu-ibu marah-marah, nggak akan ada waktu. Dan itu lucunya yang child free itu beliau tuh sebenarnya nggak viral loh, tapi yang viralin yang capture di share di Twitter kan, di face. Netizen yang bikin dia viral, bahkan yang beliau yang bersangkutan pun sampai emosi kayak kenapa sih, padahal kan gue nggak ngomongin kalian, kenapa kalian tersinggung? Nggak salah yang itu yang salah. ngomongin selfie nggak salah. Yang capture ya, jadi ada orang nih yang mungkin dongkol, terus ke trigger. Capture sampai stress, effort loh, itu effort loh, capture terus disensor terus dikasihin ke face loh. Best face tuh kan kalau di Twitter lu share auto kan, terus viral kan, dan ini nggak sekali 2 kali loh. Iya benar. Berkali-kali loh dia digituin. Iya, dan itu dia kan yang bilang gimana sih nih orang-orang benci banget nih kalau ada bla bla segala macam. Enggak, bukan salah yang ngomongin child free. Enggak salah. Emang kita tingkat stresnya orang Indonesia tuh banyak aja. Jadi orang nyari-nyari kesalahan kita tuh sering banget. Dan apa sih dia ngomongnya dengan frontal kan? Iya. Jadi ya udah kekurang. Dan banyak banget kan kayak anjing nih orang pasti kalau nyari-nyari kesalahan mulu kan kadang-kadang kita dikorek-korek kesalahan kita apa segala macam sama netizen apa segala macam. Karena netizen tuh ingin pengakuan bahwa lu
hidup lu sempurna nih, tapi sebenarnya lu nggak sempurna banget kayak gua. Iya, Gua betul. korek lu kesalahan lu, gua cari lu. Nah, ketemukan kesalahan lu. Makanya gitu. di medsos jangan jadi berusaha sempurna. Iya Udah kayak tuh gutu bicu aja. Jadi kayak Iya. ya udah apa adanya aja. Iya. Karena ya itu gimana ya, kalau dari gue sih ya mungkin pembiasaan pelajaran tuh ketika tragedi yang dulu-dulu ya, Iya. mau terlalu frontal atau apapun. Yang intinya di medsos itu adalah media fun. Gak usah menjadi sosok sempurna di sana. Iya. Karena ketika lu menjadi sosok sempurna, akan muncul orang yang akan mencari ketidaksempurnaan lu. Ya, Dan itu pasti. Iya. Apalagi itu kan media sosial gitu loh. Iya. Nah itulah yang gue pikir ya. Sekarang ya udahlah gue update apapun yang gue suka aja. Iya, karena banyak netizen kita tuh kan ya apalagi kita ngomongin netizen udah pasti tidak sempurna ya secara karir, secara kehidupan, layaknya hidup mereka, kekayaan, keuangan mereka udah pasti tidak sempurna. Betul. Ngelihat ada orang yang sempurna banget pasti dikorek-korek karena lu nggak boleh sempurna lu harus kayak gua, lu nggak sempurna juga lu Iya, sebenarnya. betul. Sehingga dia berdamai. Oh ternyata orang yang menurut kita sempurna juga tidak sempurna. Iya, jadi senang. pembenaran diri. Betul, karena memang ya susah. Jadi makanya ya itulah makanya di media sosial lu pernah tahu kan Reza Rardian nggak punya medsos, Iya. nggak punya Instagram, Ya, karena ya. itu adalah ranah untuk privasinya dia. Iya. Ya kan, jadi gue tahu kenapa Kylian Murphy juga gak punya Instagram, Iya. yang Tom Shelby. Jadi di situ gue tahu dulu gue memandang medsos itu sebagai lifestyle, sekarang ya sebagai sebuah tugas. Iya. Ini awareness untuk company gue, buat personal branding gue, ya udah gue alurkan apa adanya aja. Gue tidak perlu ceramah so bijak yang menurut gue ya udah ya setiap orang pasti buat kesalahan. Gitu kayak tuh gue tuh bericu aja ya kayak gue lebih seringnya ya hobi gue bola, gue sharing itu. Gue nggak mau kayak dulu lagi. Karena Iya, ya menjadi sempurna di medsos tuh gak bisa. Nggak ada dan nggak mungkin bisa. Gak juga. mungkin bisa, karena semakin lu menjadi pengen terlihat baik, semakin lu akan menjadi terlihat tidak baik di mata mereka. Jadi gak usah menjadi terlihat baik, apa adanya ya. Iya, masalah nanti keputusan lu apapun itu dihujat banyak orang apa segala macam. Ya udah biarin aja karena memang kita harus akui bahwa negara kita banyak orang stres. Iya. Jadi dimaklumi aja dan berdamai aja bahwa ya ada gue tahu lu banyak masalah di kantor, Iya, di betul. rumah lo. Makanya lu mau salurin ke gue silakan. Makanya konten apa yang bagus, konten apa yang viral di sini adalah konten-konten yang kontroversi, happy, yang Fajar Sad Boy, komedi. Iya. Ya kan, karena kan orang kemarin protes, kenapa kok yang naik bukan juara matematika? Iya, mau dinaikin. Iya. Tapi itu kan serius. Iya. Ya orang macam apa sih yang anggap Fajar Sad Boy serius? Itu kan entertain. Iya benar. Lu maksudnya happy, kayak terhibur, ih lucu ya ada orang gini gitu loh. Iya. Ya lu kalau mau serius gak akan nonton Coki dan Tretan anjir, lu ke kuliah. Iya benar. Iya kan? Iya. Lu gak akan nonton podcast ini kan buat pendengaran kayak sambil makan popcorn. Iya bener juga ya. Ya lu kalau mau serius, lu lihat berita, lu baca materi kuliah. Iya. Ya kan, bukan berarti orang yang juara matematika kemarin gak bagus, itu bagus, itu akan diundang ke TV, tapi warga kita itu udah terlalu banyak pressure. Jadi jangan salahkan kalau konten yang viral di Indonesia itu adalah konten yang relax, Yang Fajar Sad Boy. yang konten yang kayak receh gitu loh. Terus orang marah-marah, ya karena memang mereka butuh hiburan, terus mau apa lagi gitu loh. Iya, Sekarang iya. kalau orang mikir point of view-nya konten kita nggak berkualitas, TV kita berkualitas, oke, it's good. Tapi point of view yang lain adalah mereka kan berhadapan dengan 9 to 5, Iya. mungkin cicilan KPR yang nggak lulus saya. Terus hiburan mereka tuh cuma nonton TV yang sekarang TV digital. Iya. Terus ada yang lucu-lucu, ya udah. Ada kayak Fajar Sad Boy nih. Lucu kocak. aja deh, Iya, nggak apa-apa ya. Itu lebih penting. Iya. Masuk kalau lu kasih serius terus, anjing hidup gue udah serius pas nonton. Serius lagi. Wah serius lagi, stres mereka. Iya. Bener. Bahaya dong, kayak Jepang. Mereka kurang apa lagi, capital tertinggi tinggi semua lah maju. Ya berarti lu nggak ada masalah dengan kayak orang kayak Fajar Sad Boy dikasih panggung apa nggak ada masalah ya? Iya, don't Kayak make gitu ya. stupid people famous Iya. tuh. Ya itu kan lu yang buat gitu loh. Tapi ketika udah famous ya udah. Kalau lu nggak suka, ya jangan ikut hujat. Karena lu ikutan hujat, maka ikutan viral. That's it kan. Iya, dan itu kembali lagi ke obrolan kita tadi bahwa netizen kita, rakyat kita ini tidak sempurna sehingga melihat ada yang Iya. yang misalnya kita bilang dalam tanda kutip stupid people yang tadi don't make stupid people famous tadi merasa bahwa oh gue masih rada pintar dikit nih udah nih. Iya. Ada gitunya pembenaran Bentuk gitunya pembenaran. tuh. Tapi Iya, kalau iya. gue sih ya, kalau tuh gue nganggapnya Fajar Sad Boy tuh hiburan. Ya kalau gue hiburan. Karena nggak mungkin dia kayak gitu, tapi itu lucu. Iya, iya. Malah tuh kalau diperhatiin jadi ya kayak kayak ada trademarknya gitu loh. Iya, Ya iya, dia tapi ya udah bapaknya kan dia masih kecil, bapaknya membawa dia pulang, yang mana tuh good sebagai orang tua gitu. Jadi ya udah itu hiburan. Hanya
orang macam apa yang anggap Fajar sad boy itu serius? Nggak ada ya. Anjir, kayak hiburan itu ya. Kayak iya Allah masa lu nganggap ini serius sih? Kayak nggak mungkin dong, nggak mungkin. Walaupun sebenarnya environment kan sering juga dibahas sama Jovi Andovi ya, masalah environment bahwa kita harus ngerubah pelan-pelan, jangan dikasih panggung dulu orang-orang seperti itu, kita kasih orang yang juara NTT matematika NTT ini panggung juga. Betul. Walaupun itu pelan-pelan harus kita harus, ya. Cuman ya kita harus sadar bahwa sebagian mayoritas stres di Indonesia ya benar. Jadi ya nggak salah pendapat bahwa orang yang juara matematika atau orang yang juara olimpiade harus naik. Iya betul. Tapi nggak salah juga kalau orang yang bisa menghibur itu akan naik. Ya. Karena hiburannya orang Indonesia, lu mungkin bisa berwisata, lu mungkin bisa traveling, tapi ada sebagian dari orang Indonesia yang hibur itu cuma nonton dia aja happy. Kayak contoh gue di TikTok nih ya, gue di TikTok tuh kalau nonton orang cuman bercandaan tuh, kayak Ibnu sama istrinya yang kemarin TikTok replay, itu kan kalau di konten TikToknya itu lucu-lucu ya. Gue nonton dia aja kayak anjing lucu banget, dah happy. Dah gitu tidur dah gitu doh. Habis itu ketemu yang stres lagi. Misalnya anjing bangsat kerjaan terus besoknya nonton lagi lucu. Dah gitu doh kayak happy-nya orang tuh beda-beda. Ada yang kayak bahagia gue adalah ketika gue ngelihat konten Raja harus happy. Tapi ada orang yang happy-nya tuh traveling. Nah mungkin orang yang traveling ini sudah tidak merasa enough. Terus ada yang bilang TikTok tuh isinya TikTok. Ya karena FYP lu like-nya kayak gitu mulu anjing. Jadi algoritmanya gitu. Jangan lu salah TikTok ya. Kalau di TikTok gue isinya receh semua lucu-lucu. Ya TikTok gue juga gitu receh-receh. Karena ya